Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM CPM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM, selaku Ketua Kaprodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Bapak Hangayomi Aji AMD Par SEMM, selaku dosen pembimbing dalam pembuatan laporan magang ini, serta Ibu Hena Enayah SH, selaku pembimbing lapangan selama magang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jenny Damayanti dengan NIM 412242311039 dari Prodi S1 Manajemen yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir magang yang berjudul Analisis Administrasi Penyusunan Surat Pertanggungjawaban di UPTD Plut KUMKM Kabupaten Bandung. Dalam hal ini, ada 5 poin penting yang akan saya sampaikan, yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Profil Organisasi dan Aktivitas Magang, Bab 3 Pembahasan, Bab 4 Kesimpulan dan Rekomendasi, dan Bab 5 Refleksi Diri. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu Bab 1 Pendahuluan. Mengenai latar belakang. Dalam menghadapi dinamika perekonomian yang semakin kompleks, peran koperasi sebagai entitas ekonomi lokal memiliki dampak signifikan dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, disingkat Diskop UKM, sebagai lembaga pengawas dan pembina koperasi yang memegang peran sentral dalam memastikan keberlanjutan dan kesehatan operasional koperasi-koperasi yang berada di bawah naungannya, termasuk para pelaku UKM atau UMKM. Dinas Koperasi sendiri memiliki unit pelaksanaan teknis daerah yang merupakan pusat layanan usaha terpadu koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Bandung yang biasa disingkat sebagai UPTD Plut KUMKM Kabupaten Bandung, yang bertujuan memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan wirausaha secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja, serta daya saing dan pemulihan usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan wirausaha. Dalam hal ini, terdapat 10 jenis pelayanan yang ada di UPTD Plut KUMKM Kabupaten Bandung yang menambah poin-poin penting dalam pengembangan setiap usaha bagi para pelakunya. Salah satunya berupa kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha yang biasa disebut sebagai inkubasi bisnis. Menurut NBIA, inkubasi bisnis adalah proses dukungan bisnis yang ditujukan untuk mempercepat keberhasilan pengembangan startup dengan menyediakan berbagai sumber daya dan layanan yang dibutuhkan. Tetapi sebelum inkubasi bisnis dilaksanakan, tentunya ada banyak hal yang harus dipersiapkan agar kegiatan berjalan lancar, seperti penyediaan alat bahan, makan minum peserta dan narasumber kegiatan, yang mana harus ada pengajuan surat berupa surat pesanan, termasuk pembuatan daftar hadir peserta, daftar hadir narasumber, daftar uang saku peserta, dan daftar honor narasumber praktisi akademisi yang semuanya dibuat oleh bagian administrasi. Administrasi sendiri merupakan sebuah bidang yang tidak lepas dari bagian sebuah perkantoran. Administrasi ini sebuah kegiatan dalam bentuk aktivitas catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, dan kegiatan usaha perkantoran lainnya untuk memenuhi tujuan sebuah tata usaha perkantoran lainnya dengan tujuan sebuah target organisasi. Dalam hal ini, administrasi juga memiliki fungsi untuk membuat laporan, baik laporan administrasi sendiri maupun laporan kegiatan usaha lainnya yang nantinya akan diserahkan kepada jabatan tertinggi untuk menjadi bahan evaluasi, termasuk surat pertanggungjawaban. Surat pertanggungjawaban sendiri merupakan suatu laporan yang sistematis tentang rincian pemakaian anggaran dalam suatu kegiatan.
Surat pertanggungjawaban berguna sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses kegiatan yang hasilnya dapat dicapai dari kegiatan tersebut. Hakim dan Fitriani 2016. Surat pertanggungjawaban juga wajib ada, dibuat dan disusun sebelum dan sesudah kegiatan inkubasi bisnis di UPTD Plut KUMKM Kabupaten dilaksanakan, yakni sebagai bukti berlangsungnya pelaksanaan kegiatan tersebut. Berikutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu profil organisasi dan aktivitas magang yang selama 66 hari ini saya lakukan. Yang pertama kali dibahas tentu saja profil dari perusahaan tempat magangnya, yaitu sejarah dari UPTD Plut KUMKM Kabupaten Bandung. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di latar belakang, UPTD Plut KUMKM ini merupakan unit teknis yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung yang memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan wirausaha secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas, dan kualitas kerja daya saing, serta pemulihan usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan wirausaha. Dalam hal ini, Plut KUMKM Nasional didirikan oleh Kemenkop UKM atau Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk menjawab kebutuhan akan koordinasi, sinkronisasi, dan akselerasi peran pemberdayaan KUMKM yang dilaksanakan Plut KUMKM di seluruh Indonesia. Dan terdapat 51 Plut KUMKM yang berlokasi di 24 provinsi dan 27 kabupaten dan kota, termasuk Plut KUMKM Kabupaten Bandung, yang mana Plut KUMKM Kabupaten Bandung ini berada di daerah Bandung Selatan, tepatnya di Kecamatan Soreang, terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, berada di lokasi strategis karena aksesnya mudah dijangkau, juga sangat dekat dengan gerbang tol Soroja yang tepat berada di tengah-tengah Bandung Raya. Plut KUMKM Kabupaten Bandung ini diresmikan pada tanggal 23 Oktober 2023 oleh Koperasi dan UKM RI Teten Mas Duki yang dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin serta Bupati Bandung Dadang Supriyatna. Berikutnya adalah pembahasan mengenai dasar hukum dan visi misi. Dalam hal ini, terdapat beberapa dasar hukum dari perusahaan tempat saya magang. Yang pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional tahun 2021 sampai 2024. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9/M/KUKM/12/2013 tentang pedoman pelaksanaan program Plut KUMKM melalui tugas pembantu tahun 2014. Yang terakhir, Keputusan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor 7 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis program Plut KUMKM. Berikutnya perihal visi dan misi, dari yang mana visinya berbunyi terwujudnya KUMKM Kabupaten Bandung yang bangkit dan berdaya saing. Adapun misi yang telah ditetapkan adalah 1. Terwujudnya pelayanan Plut yang berkualitas bagi koperasi, UMK, dan wirausaha. 2. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendampingan bagi koperasi UMK dan wirausaha. 3. Meningkatnya produktivitas, nilai tambah, dan daya saing koperasi UMK serta wirausaha. 4. Meningkatnya pertumbuhan wirausaha pemula dan naik kelas. 5. Mendorong peran serta koperasi, UMK, dan wirausaha dalam pengembangan potensi unggulan daerah. Selain sejarah, dasar hukum, dan visi misi, tentunya perusahaan juga mempunyai tugas pokok dan fungsi. Jadi langsung saja ke poin yang pertama.
memberikan layanan pendampingan usaha kepada koperasi, usaha mikro dan usaha kecil, usaha menengah serta wirausaha. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas, kualitas kerja, serta daya saing dan pemulihan usaha. Yang ketiga, mendorong percepatan digitalisasi. Yang keempat, meningkatkan sinergi dan kolaborasi. Yang kelima, memperkuat ekosistem bisnis. Dan yang keenam, menumbuh kembangkan wirausaha. Dan yang terakhir dari profil perusahaan yang sedang dibahas adalah struktur organisasinya. Jadi seperti yang bisa dilihat, ada banyak bidang di dalam struktur organisasi ini. Meski terdapat banyak, tetapi hanya ada beberapa bidang yang benar-benar aktif. Dikarenakan dinas ini bisa dikatakan masih baru, termasuk jabatan struktural dan konsultan pendamping. Yaitu yang pertama, Kepala Dinas dijabat oleh Bapak Dindin Syahidin, SIP MSI. Yang kedua, Sekretaris Dinas dijabat oleh Bapak Agus Ismail Danuningrat STMM. Yang ketiga, Kepala UPTD dijabat oleh Ibu Dewi Windiani SH. Yang keempat, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD dijabat oleh Ibu Hena Enayah SH. Dan yang lainnya ada bidang kelembagaan, bidang SDM, bidang pemasaran, bidang produksi, serta bidang pembiayaan. Baik, berikutnya adalah aktivitas magang yang selama 66 hari saya lakukan, yang mana saya melakukan pekerjaan seputar surat, khususnya surat pertanggungjawaban dari pelatihan yang telah diadakan oleh perusahaan bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Bandung. Yang pertama adalah surat kebutuhan untuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini berhubungan dengan pelatihan para pelaku UMKM, yang mana saya membuat daftar hadir bagi peserta, narasumber dan panitia, membuat daftar uang saku peserta dan honor narasumber, membuat surat pernyataan kesediaan menjadi narasumber beserta biodatanya, dan surat pernyataan penerimaan uang saku bagi peserta yang diwakili satu peserta, yang mana semua surat daftar ini harus ditandatangani langsung oleh peserta, panitia, dan narasumber yang hadir. Dua adalah surat pesanan beserta kwitansi pembayarannya. Surat pesanan yang dimaksud adalah surat yang berisi daftar pesanan mengenai makanan dan minuman, serta alat dan bahan yang dibutuhkan selama kegiatan berlangsung. Sedangkan kwitansi ini adalah bukti dari pembayarannya. Kemudian yang ketiga adalah surat pengajuan tambah uang disingkat TU atau ganti uang disingkat GU. Dalam hal ini, ganti uang yang selanjutnya disingkat GU adalah tambahan uang sebagai pengganti uang persediaan yang telah digunakan, dan tambahan uang yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang untuk mencukupi persediaan uang. Kemudian yang keempat adalah pembuatan susunan rekapitulasi honor pegawai yang melakukan perjalanan dinas. Daftar rekapan ini dibuat untuk mengganti uang ongkos yang dilakukan oleh pegawai ketika melakukan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan kegiatan perusahaan, seperti ke kota atau ke desa atau ke tempat-tempat lain dalam arti lain perusahaan lain. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu pembahasan. Yang akan langsung dibahas adalah landasan teori. Seperti yang terlihat di layar, ada beberapa teori yang mendasari laporan akhir magang ini. Yang pertama adalah manajemen. Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manage, yang berarti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Aktivitas manajemen hampir selalu hadir dalam berbagai aspek kehidupan manusia, karena sebagai makhluk sosial, manusia cenderung berkumpul dan bekerja sama. Selain itu, dalam menjalankan suatu organisasi, apapun bentuknya, diperlukan manajemen. Atoilah 2017 mengatakan, manajemen berhubungan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian yang di dalamnya ada upaya anggota organisasi buat mencapai tujuan yang telah diresmikan oleh organisasi tersebut. Jadi, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya guna mencapai tujuan tertentu. Dalam arti lain,
Selain ilmu pengetahuan yang terdiri dari konsep, prinsip, guna, serta proses di mana pengetahuan digunakan untuk mencapai tujuan dengan pemanfaatan sumber daya dan energi yang efisien dan terkoordinasi. Berikutnya adalah administrasi. Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad yang berarti intensif dan ministrer yang berarti melayani, membantu, atau memenuhi. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal dengan sebutan administration. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, administrasi mencakup berbagai usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penetapan tujuan serta metode dalam pembinaan organisasi. Hal ini mencakup juga kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan, operasional kantor, dan administrasi umum. Administrasi ini mencakup proses perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan di kantor, serta koordinasi antar individu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sondang P. Siagian 2008 mengatakan, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks yang lebih spesifik, administrasi dapat dipahami sebagai proses pengaturan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dan memudahkan akses terhadap informasi yang saling terkait. Dengan kata lain, ini juga dapat disebut sebagai tata kelola data. Secara umum, administrasi melibatkan kerjasama antar individu yang didasarkan pada pembagian tugas yang telah diatur dalam struktur organisasi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, tujuan utama dari administrasi adalah untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Berikutnya adalah SPJ atau Surat Pertanggungjawaban. Doni, Feni, dan Damayanti 2015 mendefinisikan surat sebagai media komunikasi tertulis. Oleh karena itu, seseorang yang membuat surat perlu memahami tata cara penulisan dengan baik, memiliki kemampuan menyusun kalimat yang efektif, mengembangkan paragraf, serta menerapkan kaidah ejaan yang sesuai dengan aturan bahasa. Sementara itu, Mustari 2014 mendeskripsikan tanggung jawab sebagai perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik terhadap dirinya sendiri, lingkungan, masyarakat, negara, dan Tuhan. Kemudian, Hakim dan Leni 2016 juga menjelaskan bahwa surat pertanggungjawaban disingkat SPJ adalah laporan yang dibuat secara sistematis untuk merinci penggunaan anggaran dalam kegiatan tertentu. SPJ ini berperan sebagai bahan evaluasi dan catatan atas seluruh proses kegiatan serta hasil yang dicapai, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan SPJ yang lebih baik di masa mendatang. Jadi dapat disimpulkan, surat pertanggungjawaban disingkat SPJ adalah laporan yang terstruktur mengenai penggunaan anggaran dalam suatu kegiatan. SPJ memiliki nilai evaluasi terhadap seluruh proses dan hasil kegiatan dan dapat menjadi dasar untuk menyempurnakan SPJ yang lebih baik di masa mendatang. Berikutnya adalah efektivitas, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas berasal dari dasar kata efektif, yang artinya adalah efeknya, atau akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur dan mujarab, dapat membawa keberhasilan. Sedangkan secara istilah, efektivitas merupakan suatu hasil tercapainya tujuan yang telah diusahakan. Menurut Alisman, efektivitas merupakan suatu keadaan di mana tujuan yang diinginkan atau diharapkan sesuai dengan yang telah dirancangan, yang telah ditetapkan, di mana tolak ukur keberhasilan atau setidaknya suatu rancangan yang telah dirancang telah mencapai tujuan yang telah diinginkan. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas diartikan sebagai suatu kegiatan yang merupakan hasil dari ketetapan tujuan atau sasaran dari suatu kejadian yang telah dirancang dan disusun agar tercapai sesuai keinginan, yang apabila sudah menjalankan sesuai dengan target yang telah direncanakan, maka tujuan yang tercapai akan semakin efektif.
Yang terakhir adalah hubungan antara manajemen dan administrasi surat pertanggungjawaban. Manajemen dan administrasi memiliki keterkaitan yang erat dalam proses penyusunan surat pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, manajemen berperan sebagai sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atas seluruh aktivitas organisasi, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan SPJ. Sementara itu, administrasi berfungsi sebagai pelaksana teknis untuk mengolah data, menyusun dokumen, dan memastikan laporan SPJ disusun sesuai prosedur yang berlaku. Hubungan antara keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Perencanaan manajemen menetapkan tujuan dan perencanaan kegiatan yang membutuhkan penggunaan anggaran. Administrasi di sini mendukung proses dengan menyiapkan format dan standar dokumen SPJ yang diperlukan untuk pelaporan. 2. Pelaksanaan dan dokumentasi. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manajemen memastikan anggaran digunakan sesuai rencana. Administrasi sendiri bertugas mencatat, mendokumentasikan, dan mengumpulkan bukti penggunaan anggaran yang nantinya akan dilaporkan dalam surat pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah pengawasan dan evaluasi manajemen, mengawasi penggunaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap aturan. Administrasi menyediakan laporan SPJ sebagai alat evaluasi untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran dan memperbaiki proses ke depan. Dengan demikian, manajemen dan administrasi memiliki hubungan yang sinergis dalam memastikan penyusunan surat pertanggungjawaban dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Manajemen memberikan arahan strategis, sedangkan administrasi menjalankan teknisnya, dan administrasi surat pertanggungjawaban adalah bagian dari proses manajemen yang mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Jadi, keduanya saling melengkapi untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban keuangan dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah penjelasan yang panjang mengenai landasan teori, berikutnya masuk pada bagian analisis. Jadi selama melakukan magang atau kerja praktek di UPTD Plut KUMKM Kabupaten Bandung, yang mana lembaga ini bergerak di bidang pemerintahan, termasuk Dinas Pemerintahan Daerah, karena berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Saya ditempatkan pada subbagian tata usaha sebagai pembantu staf administrasi tata usaha. Selama magang, saya melakukan pengamatan yang mana menganalisis keefektivitasan sistem administrasi surat pertanggungjawaban yang diterapkan di UPTD Plut KUMKM Kabupaten Bandung. Selama melaksanakan magang, saya berusaha agar pekerjaan yang dilakukan dapat selesai dengan hasil yang maksimal dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini terjadi karena pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas, baik fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian. Sedangkan kebutuhan sendiri tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab, maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini, pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik, serta tujuan yang diinginkan tercapai. Hasibuan 2006. Jadi pada dasarnya, keefektivitasan sistem administrasi surat pertanggungjawaban yang diterapkan di UPTD Plut KUMKM Kabupaten Bandung ini sangat efektif dalam membantu penyusunan laporan akhir yang akan menjadi bukti di akhir kegiatan yang telah diselesaikan. Tetapi justru dalam proses pembuatannya lah yang menurut saya kurang efektif, dikarenakan ada beberapa kendala yang sebetulnya cukup menghambat meski pada akhirnya terselesaikan. Jadi beberapa solusi harus segera diterapkan agar proses pembuatannya lebih dan semakin efektif serta efisien. Adapun beberapa kendala yang dihadapi saya diantaranya sebagai berikut.
Yang pertama adalah terbatasnya sumber daya manusia. Dalam hal ini termasuk pegawai dan pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan. Kurangnya dua hal ini menjadikan saya kesulitan dalam mengejar pembuatan SPJ untuk kegiatan pelatihan UMKM karena ada banyak detail dan surat yang harus dibuat sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan oleh saya sendiri. Lainnya, ada penyusunan SPJ yang mengalami hambatan karena menurut aturan, jumlah dari SDM atau pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pelatihan harus sesuai jumlahnya dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan dokumen pendukung. Dalam hal ini, saya kesulitan menyelesaikan pembuatan SPJ awal yang harus diisi oleh narasumber praktisi dan akademisi dari kegiatan pelatihan UMKM. Karena setiap pembuatan dibutuhkan dokumen seperti KTP, NPWP, pendidikan terakhir, dan nomor rekening, termasuk materi yang akan dibawakan oleh narasumber dalam pelatihan. Yang ketiga adalah info yang seringkali mendadak disampaikan. Hal ini membuat saya kesulitan karena dengan info yang baru didapat, pembuatan surat pertanggungjawaban pun menjadi terburu-buru, yang mana membuat saya merasa gugup, yang pada akhirnya banyak detail kecil penting yang harus diperhatikan seringkali terlewatkan, membuat saya harus mengulangi dalam pembuatannya. Kemudian yang keempat adanya pemadaman listrik, yang mana menyebabkan semua pekerjaan terabaikan karena semua pekerjaan menggunakan komputer. Jadi mau tidak mau, saya dan pegawai UPTD PLUT Kabupaten Bandung harus menunggu hingga listrik kembali hidup. Untungnya, meski sempat mati, beberapa menit setelahnya listrik bisa hidup kembali dan dapat dilanjutkan pekerjaannya. Kemudian yang kelima adalah kelambatan printer yang seringkali macet yang membuat pencetakan berkas seringkali terhambat. Apalagi ketika saya sedang terburu-buru mencetak berkas, printer selalu mendadak diam dalam beberapa menit, membuat saya terlambat mencetak dalam beberapa kesempatan. Kendala yang muncul selama program magang harus segera diatasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kenyamanan yang dirasakan karyawan akibat fasilitas kerja yang memadai dapat meningkatkan semangat kerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian kinerja sesuai harapan instansi. Jadi, semakin baik fasilitas kerja yang disediakan, maka semakin tinggi pula kualitas kinerja yang dihasilkan. Setelah adanya kendala, tentunya harus ada solusi. Adapun beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala yang telah disebutkan sebelumnya adalah yang pertama yaitu optimalisasi SDM yang ada. Melakukan pembagian tugas secara efektif sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota tim. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, yaitu memberikan pelatihan khusus kepada pelaku UMKM agar mereka lebih siap dan dapat membantu memenuhi persyaratan administratif. Yang ketiga adalah pengingat dan komunikasi awal. Misalnya, kirimkan pengingat beberapa hari sebelum pelatihan kepada narasumber untuk memastikan dokumen yang dibutuhkan telah lengkap. Kemudian yang keempat adalah digitalisasi dokumen. Dalam hal ini, gunakan metode pengumpulan dokumen secara digital untuk mempermudah proses dan menghindari kehilangan dokumen fisik. Yang kelima adalah penyusunan jadwal dan protokol yang jelas. Dalam hal ini, meminta pihak terkait untuk memberikan informasi penting jauh sebelum kegiatan dimulai. Jika ada perubahan mendadak, tetapkan waktu minimal untuk pemberitahuan. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan manajemen waktu, yaitu alokasikan waktu khusus untuk mengecek detail pekerjaan guna menghindari kesalahan akibat terburu-buru. Berikutnya yaitu pengadaan barang. Menurut Dimyati dan Kadar, mengemukakan bahwa pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Jadi fasilitas yang dimiliki pada bagian tata usaha PLUT KUMKM sebenarnya cukup baik, tetapi perlu dilakukan pengadaan barang-barang terbaru dan pembaruan watt pada listrik agar tidak mengalami pemadaman terus-menerus ketika semua jaringannya terpakai di semua ruangan. Berikutnya masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama kali dibahas adalah kesimpulan.
Proses penyusunan surat pertanggungjawaban disingkat SPJ dan administrasi yang diterapkan cukup terstruktur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan proses tersebut melibatkan tahapan-tahapan yang jelas seperti pengumpulan dokumen pendukung, verifikasi data, dan penyusunan laporan akhir. Hal ini mencerminkan pentingnya administrasi yang baik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kegiatan. Tetapi, meskipun terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kelengkapan dokumen pendukung, serta informasi yang seringkali mendadak, namun dengan koordinasi yang baik, penyesuaian metode kerja seperti pengembangan keterampilan, kendala tersebut dapat diatasi secara bertahap. Jadi, secara keseluruhan, magang ini memberikan wawasan dan keterampilan baru yang relevan dengan dunia kerja profesional. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kendala, administrasi yang diterapkan di UPTD Plut KUMKM Kabupaten Bandung telah mendukung pelaksanaan kegiatan dengan cukup baik atau efektif. Proses yang dilakukan tidak hanya mendukung kelancaran operasional, tetapi juga menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan di masa depan. Dengan demikian, pelaksanaan administrasi di instansi ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya perencanaan, koordinasi, dan manajemen yang baik untuk mencapai efektivitas kerja meskipun beberapa aspek masih memerlukan perbaikan. Pembahasan yang berikutnya yaitu rekomendasi. Berdasarkan pembahasan pada bab 3 terkait kendala dan analisis administrasi penyusunan surat pertanggungjawaban disingkat SPJ di UPTD Plut KUMKM Kabupaten Bandung, berikut rekomendasi yang dapat diusulkan untuk mengatasi kendala dan meningkatkan efektivitas proses administrasi. Yang pertama adalah optimalisasi sumber daya manusia, yaitu menambah jumlah pegawai di bagian administrasi atau melibatkan tenaga magang secara lebih terkoordinasi untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas administratif. Mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengelola administrasi termasuk pengelolaan SPJ. Yang kedua adalah pengelolaan dokumen pendukung. Bisa dibuat daftar persyaratan dokumen yang harus disiapkan oleh narasumber atau peserta sebelum kegiatan dimulai, serta mensosialisasikan daftar tersebut jauh-jauh hari. Bisa menggunakan sistem digital untuk pengumpulan dan pengelolaan dokumen pendukung, seperti formulir online untuk mengunggah dokumen, sehingga mengurangi risiko kehilangan data dan mempercepat proses verifikasi. Yang ketiga adalah perbaikan alur komunikasi, yang mana mengembangkan jadwal yang jelas dan detail untuk setiap kegiatan, termasuk batas waktu pengumpulan dokumen dan pemberitahuan informasi, agar tidak terjadi perubahan mendadak yang dapat menghambat proses kerja. Menetapkan jalur komunikasi yang lebih efektif antara pihak-pihak terkait seperti pegawai, narasumber, dan pelaku UMKM untuk memastikan informasi dapat diterima dengan cepat dan tepat. Berikutnya, penyusunan standar operasional prosedur atau SOP. Dalam hal ini, penyusunan SOP yang lebih rinci untuk setiap tahap proses penyusunan SPJ, mulai dari persiapan dokumen hingga penyelesaian laporan akhir, agar alur kerja lebih terstruktur dan mudah diikuti. Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan kendala yang selama ini dihadapi dalam penyusunan SPJ dapat diatasi, sehingga proses administrasi di UPTD Plut KUMKM Kabupaten Bandung menjadi lebih efisien, efektif, dan profesional. Dan masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu refleksi diri. Selama melaksanakan magang di UPTD Plut KUMKM Kabupaten Bandung, saya memperoleh banyak pengalaman dalam bidang administrasi, khususnya terkait penyusunan surat pertanggungjawaban disingkat SPJ. Saya merasa telah berkembang cukup baik secara profesional maupun personal. Saya belajar untuk lebih teliti, sabar, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Kesalahan yang telah terjadi pada awal magang menjadi pembelajaran penting untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketelitian dalam bekerja. Selain itu, dukungan dari pembimbing lapangan dan rekan kerja membuat saya lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus belajar.
Pengalaman ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kerja tim, manajemen waktu, dan komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan pekerjaan di lingkungan kerja profesional. Saya pun mendapatkan pembelajaran yang berharga seperti pentingnya akurasi dan detail. Pekerjaan di bidang ini menurut ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi dalam setiap langkah. Kemudian etika profesi, yang mana menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam menjalankan tugas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas waktu serta perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.